Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma assalatu wassalamu sarmada ala nabihi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghair mubtadi' amma ba'du. Pemirsa, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik, ibadah dengan sempurna. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun berada, berbicara terkait tentang puasa, yang kita kenal adalah as-siyam. Ada dua kata terkait puasa, ada as-siyam, ada as-shaum. Di surat Al-Baqarah ayat 183, di situ ada kata as-siyam. Maknanya sama, katanya sama, fi'il madhinya sama. Shoma yasumu siyaman. Ada shoma yasumu sauman. Perbedaan antara as-siyam dan as-shaum ini apa? Nah, ini yang kita bisa kaji terkait tentang dua kata yang maknanya sama, tapi perbedaannya seperti apa. As-siyam itu adalah makna yang khusus. Maksudnya apa? Melaksanakan puasa ya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu adalah as-siyam. Menahan diri dari makan, minum, kemudian juga berhubungan intim antara suami dan istri, dan meninggalkan suatu hal yang bisa membatalkan puasa ataupun bisa mengurangi pahala ibadah puasa kita. Itu adalah makna as-siyam, khusus, makna yang khusus. Al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. As-shaum maknanya adalah umum. Ya, contoh di dalam surah Al-Maryam ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni nazartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhanku untuk sauma. Sauma di situ adalah tidak berbicara. Makan tetap, minum tetap, hanya tidak berbicara. Itu adalah saum. Maknanya umum. Nah, oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 menggunakan kata as-siyam. Saum, barangkali semua hewan hari ini berpuasa. Contoh, ayam. Ayam itu ternyata berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama kurang lebih 21 hari. Untuk apa? Untuk menghangatkan tubuhnya supaya telur yang dia keramkan bisa menetas. Supaya bisa menghangatkan telurnya dan menetas. Dan itu adalah puasanya ayam. Kemudian juga hewan-hewan yang lain. Ternyata onta berpuasa. Kemudian buaya berpuasa, dan hewan-hewan yang banyak sekali yang berpuasa. Tapi bedanya puasa kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 183 itu adalah yang khusus. Ternyata bukan hanya menahan diri dari makan dan minum saja, tapi hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau bisa mengurangi pahala puasa kita. Jadi maknanya sangat khusus sekali. Dan itu tadi bahwa inti dari puasa itu adalah untuk membentuk mentalitas spiritualitas kita sebagai orang yang muslim, orang yang mukmin. Hadirin hadirat pemirsa, sahabat-sahabat dimanapun berada. Oleh karena itu, kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya perintah ini untuk diri kita sendiri, itu untuk membentuk pribadi muslim yang tangguh, pribadi muslim yang betul-betul bisa diandalkan, bisa mencerahkan umat, dan tentunya bisa menjadi pencerah bagi seluruh alam semesta ini. Masyarul muslimin, as-saimin, as-saimat, hadirin hadirat pemirsa dimanapun berada. Oleh karena itu, berbicara tentang as-siyam, puasa, ini kita harus betul-betul memaksimalkan potensi yang kita miliki. Karena apa? Karena belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan bisa melanjutkan ibadah kita di sana.
Karena apa? Karena usia tidak ada yang tahu. Mungkin saja hari ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Dan oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terus memanjangkan umur kita sehingga apa? Sehingga amal-amal ibadah kita bisa kita maksimalkan, dan tentunya Allah terus lipat gandakan ibadah dan pahala puasa kita. Karena tentu puasa Ramadan itu setahun sekali dan pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita ikhlas, bukan untuk menguruskan diri kita, bukan untuk hanya mengikuti orang-orang di sekitar kita, bukan, tapi betul-betul menunjukkan bahwa keikhlasan dalam ibadah Ramadan ini untuk Allah Subhanahu wa taala, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua sehingga ibadah kita tahun ini lebih sempurna dari tahun yang lalu. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.